Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari memberikan salam kepada saudara-saudara yang duduk samping kiri kanan kita. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy H. Kairat, MSI Teolog. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri, namun keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibrani pasal 12 ayat 14 menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu dan di dalam hati, kata dan perbuatan kami. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan kami demi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami.
Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 32 pada bait pertama dan yang kedua yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan,
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu kedua sesudah Pentakosta ini. Pembacaan nanti akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, memasuki minggu sesudah Pentakosta ini, kami mau belajar untuk benar-benar menyatakan hidup dalam perdamaian, terutama dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berbicaralah dan nyatakan kehendak-Mu, karena kami bersama sedia untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, firman hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus,
Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamainya timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menggaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah firman Tuhan yang mengatakan, Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada minggu sesudah Pentakosta ini kita kembali boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengambil tema tentang perjanjian damai. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang kalau berbicara tentang damai, kita semua pasti merindukannya, karena damai itu membawa pengharapan bagi setiap orang. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam kenyataan hidup yang kita boleh jalani, benarkah bahwa damai itu
menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh nyata. Dan harus kita akui ternyata bahwa begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin juga di sekitar kehidupan kita, yang benar-benar menggambarkan situasi yang sungguh-sungguh tidak menghadirkan suasana damai. Entah mungkin dari diri kita sendiri atau karena persoalan di sekitar hidup ini, dalam interaksi atau hubungan kita dengan orang. Bahkan mungkin dalam kenyataan sebagai suatu bangsa, kita percaya dan yakin sungguh bahwa kita ada di suatu negara yang sungguh-sungguh merupakan anugerah Tuhan yang terindah, dengan makna bahwa anugerah itu dalam hubungannya dengan sesungguhnya Tuhan mau senantiasa berdamai dengan hidup yang kita boleh alami dan jalani. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah mengurangi makna anugerahnya, pemberiannya, dan itu sikap berdamai dari Tuhan. Nah, tetapi persoalan yang terjadi bahwa kita tahu seringkali masih terdapat hal-hal yang terkait dengan persoalan ketidakadilan, persoalan mungkin sebagaimana yang sekarang boleh kita ikuti terjadi di negara lain yang memperjuangkan persoalan hak-hak dari kaum minoritas, atau katakanlah mereka yang mungkin ya seringkali menjadi korban dari satu kekuasaan atau kebesaran ya, dari suatu bagian kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, tidak akan ada kelihatan dengan jelas dan tidak akan nampak damai yang benar-benar mau dicapai. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat dalam kaitan konteks bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang berbicara tentang perjanjian antara Yakub dan Laban, bahwa sesungguhnya yang kita semua tahu betul bagaimana tentang Yakub yang memang punya suatu latar belakang yang cukup tidak mengenakan bagi saudaranya Esau, sebab dia mencuri dan mengambil hak kesulungan dari Esau, dan kemudian ia tinggal bersama dengan pamannya Laban. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pada ketika Yakub ada di tengah-tengah kehidupan keluarga pamannya Laban, apa yang dia lakukan dan kerjakan adalah usaha keras, sekalipun mungkin dalam kenyataannya dia mengalami sikap yang tidak enak dari pamannya, karena dia dianggap sebagai budak, dianggap sebagai pekerja, berusaha kurang lebih 20 tahun. Dia mendapatkan memang anak dari Laban dan mendapatkan ternak bukan semata-mata karena dia mengambil, tetapi sesungguhnya dia melakukan sesuatu yang terbaik dalam kurun waktu yang dia di dalamnya melaksanakan tugas. Tidak ada hal yang merugikan bagi pamannya Laban.
bahwa piaraannya begitu subur dan semua dia dapatkan dengan sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi karena sikap dan tindakan Laban, maka pada pasal 31 kita mendengar dan membaca di awalnya dinyatakan bahwa Yakub akhirnya lari meninggalkan Laban. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini suatu sikap bukan dalam arti bahwa Yakub mau meninggalkan tanggung jawabnya, tidak. Tapi memang di balik ini ada maksud dan rencana Tuhan agar pada akhirnya nanti kalau kita ikuti pembacaan selanjutnya, Tuhan punya rencana untuk membuat Yakub berdamai dengan abangnya atau dengan saudaranya Esau. Dan itu nanti akan melalui suatu proses pembentukan kepribadian Yakub yang Bapak Ibu dan saudara-saudari nanti kita bisa baca bahwa pada pasal 32 ayat 22 sampai 32 di situ Yakub bergumul dengan seorang di tepi sungai Yabok, dan dalam pergumulan itu dikatakan Yakub menang karena Yakub mau supaya orang itu yang boleh dikatakan sebagai malaikat atau Tuhan sendiri memberkatinya. Dia tidak mau melepaskan orang itu, dan orang itu memberkatinya, dan ia mendapatkan nama baru, bukan lagi Yakub tetapi Israel, yang bermakna adalah yang bergumul dengan Allah dan manusia, dan ia menang. Nah, saudara-saudara, nanti setelah itu baru kita lihat di pasal 33 ada suatu yang benar-benar terjadi menurut kehendak Tuhan, perdamaian Yakub dengan Esau. Tetapi sebelumnya, seperti bacaan kita pada hari ini, bahwa perdamaian itu juga dilakukan kepada dan bagi Laban, pamannya. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diungkapkan di sini sebenarnya adalah suatu sikap yang sejalan dengan maksud Tuhan bagi Yakub. Sekalipun memang nama itu mempunyai ciri kalau menurut Esau seorang pencuri, tetapi dia punya makna dari Tuhan, makna yang sungguh-sungguh akan menjadi orang yang merupakan cikal bakal kehidupan umat Tuhan, ya, akan tumbuh dari tunggul Isai yang boleh disebut sebagai, kalau tunggul itu dalam makna pengertian Ibrani dikenal dengan kata suatu yang berhubungan dengan, kalau kita selalu menggunakan kata Nasrani, ya toh? Nah, di dalam makna tunggul itu, makna yang terdalam adalah kata itu digunakan. Jadi bukan soal Nasrani, itu bukan dari kata Nasaret, tetapi lebih kepada makna tunggul, sesuatu keturunan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, apa yang mau? Ya, jadi sudah menjadi satu rangkaian. Lewat firman ini, perdamaian yang dilakukan oleh Yakub bersama dengan pamannya Esau adalah sesuatu yang betul-betul mau memberikan citra bahwa Yakub benar-benar, ya, sekalipun
mengalami suatu proses hidup yang sulit, tetapi dia tetap ada dalam jalan yang Tuhan memang mau supaya itu terjadi bagi hidupnya. Ada pembenaran Tuhan bagi dia. Ya. Nah, maknanya adalah bahwa di dalam bacaan kita ini, ya, Yakub betul-betul memahami bahwa semua harta yang didapat di Haran semata-mata karena berkat Allah. Perhatikan di ayat yang ke-42 bacaan kita tadi. Bacaan 42 sebelum bacaan kita. Ya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau dia memahami seperti itu, walaupun mungkin dia harus sadari pamannya Laban memahaminya bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Yakub itu adalah miliknya, karena ini keserakahan, sudah bicara keserakahan daripada Laban. Ya, Laban tidak rela dan tidak mau melepaskan anak-anaknya dan juga cucu-cucunya dan harta kekayaannya kepada Yakub. Nah, ini menjadi sesuatu yang boleh dibilang bertentangan. Apa yang dipahami oleh Yakub dan dipahami oleh Laban berbeda tentang harta kekayaan. Tetapi menariknya bahwa, ya, karena juga Laban takut akan Tuhan yang disembah oleh Yakub, maka akhirnya memang tidak ada jalan lain, dia harus melepaskan kepergian Yakub bersama dengan istri, ya, dan anak-anak dan seluruh harta yang ia punya. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, memang kalau kita melihat sesungguhnya dalam tafsiran tentang Laban ini, kita tahu bahwa Yakub yang sudah bekerja 14 tahun ditambah dengan 6 tahun lagi 20 tahun, ya, merupakan sosok yang tamak sebenarnya si Laban ini. Ya. Bahwa dia membawa semua harta-harta yang sesungguhnya bukan seharusnya menjadi miliknya. Artinya dalam arti menginginkan semuanya. Sebenarnya kalau melihat arti kata sebenar kata Laban itu artinya bagus. Bahasa Ibrani lavin yang berarti putih sebenarnya dia. Nah, dia memang seorang keturunan keluarga yang boleh dibilang tinggal tetap di Haran. Dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus dikatakan sebagai paman karena dia bersaudara dengan Ribka, ibunya Yakub. Nah, saudara-saudara, jadi boleh dibilang bagi kita bahwa sebenarnya ada ikatan darah. Tetapi juga persoalan yang menyangkut, kalau sudah berbicara tentang harta, kekayaan atau sesuatu yang menyangkut materi, ya bisa membawa kepada hal-hal yang mau tidak mau kemanusiaan itu menjadi incaran atau ancaman. Ya, kita tahu sendiri kalau kita mesti bicara tentang kita saja, pulang kampung, jangan coba-coba korek harta di kampung bagi kita yang sudah merantau. Sekalipun itu milik orang tua kita, aduh, bisa jadi ya persoalan besar. Nah, karena itu saudara, ternyata persoalan itu juga menjadi bagian yang dialami oleh Yakub. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi menarik karena apa? Ya, Tuhan berkenan sungguh kepada Yakub karena memang Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, bahkan kecerdikan dalam kemampuan Yakub itu yang membuat Laban merasa tertipu, merasa diambil harta miliknya. Tetapi yang dilakukan oleh Yakub adalah hal yang benar karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan hasilnya dia dapatkan. Nah,
saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena hal itulah yang saya katakan tadi, bahwa menyebabkan Laban harus melepaskan. Nah, sebelum pergi, kalau kita baca di ayat 44 sampai 45, maka Laban ingin agar ada perjanjian dengan Yakub. Kalau baca sepintas seakan-akan ini prakarsa daripada Laban, ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, atau firman Tuhan ingatkan, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Yakub. Mau tidak mau, apapun yang terjadi, maka yang paling utama kita harus lihat peranan Tuhan yang menguasai dan melindungi Yakub. Sehingga sekalipun Laban mengatakan itu, tetapi di balik itu ada maksud dan rencana Tuhan. Yakni ketika Allah menjumpai Laban dan kemudian perjanjian itu dilakukan. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca tadi bahwa Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikan tugu untuk menjadi saksi atas perjanjian damai yang diikat dengan Laban. Memang konteks perjanjian lama, Bapak Ibu, bahwa setiap sesuatu perbuatan ada semacam tugu peringatan. Ada yang selalu dibuat sebagai suatu lambang, karena dulu belum ada yang namanya ikatan perjanjian dengan kertas segala macam. Tapi suatu tugu peringatan selalu dilakukan. Sama ketika Yakub nanti bergumul di tepi sungai Yabok, maka ada, ya, senantiasa tanda sebagai suatu peringatan. Nah, bagi kita, ya, maknanya adalah bahwa selalu ada bukti bahwa keterlibatan Tuhan yang menghadirkan damai itu benar-benar nyata lewat tugu peringatan yang dibuat itu. Nah, saudara-saudara, akhirnya bahwa Laban meminta Yakub, dia berjanji agar tidak menimbulkan aib bagi anak-anak Laban dengan mengambil istri lain di samping anak-anaknya. Dan itu menjadi sesuatu yang boleh dibilang memang benar, supaya makna daripada maksud Tuhan untuk menjaga kekudusan umat akan menjadi sesuatu yang kelak akan nyata. Nah, akhirnya kita coba memaknai, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bicara tentang perdamaian tadi, kita selalu hanya bertitik tolak dengan ungkapan shalom, damai sejahtera. Tapi seringkali yang terjadi bahwa itu hanya lips, ucapan bibir. Bahkan sudah menjadi sesuatu sapaan yang memasyarakat. Bukan hanya kita orang percaya, tapi saudara-saudara kita pun sudah bisa mengatakan shalom. Yang Tuhan mau supaya kita belajar memahami makna firman ini, seharusnya apa yang mau dibuat sebagai umat percaya, belajar dari pengalaman Yakub, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan tidak akan pernah untuk mau mengambil apa yang sudah sungguh-sungguh dimiliki oleh Yakub, sekalipun pada waktunya nanti dia harus bergumul untuk memahami berkat Tuhan di tepi sungai Yabok. Walaupun sudah ada perdamaian dengan Laban, tapi Tuhan memperhitungkan kembali apakah ia benar-benar layak, dan ia akhirnya memiliki identitas baru sebagai Israel. Saudara dan saya, kita semua, bahwa sesungguhnya mungkin sulit untuk kita memahami bagaimana mungkin kita harus berdamai di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, yang bisa membuat orang menjadi tidak merasakan keadilan, tidak merasakan sesuatu yang baik, yang terpikir hanya penyakit.
Yang terpikir hanya virus, yang terpikir hanya bagaimana kita dapat melawan. Saudara-saudara, ya kalau membaca terus dari setiap berita yang ada, bahkan saya juga melihat satu peristiwa di mana seorang dokter harus kehilangan suami dan anaknya, dan akhirnya dia membuat dia stres. Cerita-cerita yang mungkin bisa terjadi, apakah itu benar atau tidak, tapi ada banyak peristiwa seperti ini. Nah, bagaimana memahami tentang damai? Saudara-saudara, lewat firman ini, minggu ini kita diajak. Saya kira kita sudah benar-benar sebagai orang percaya tidak akan pernah lepas dari ucapan damai sejahtera. Coba itu masukkan terus. Buat itu menjadi suatu tugu, suatu tanda yang benar bagi orang percaya. Bukan semata hanya sebatas di mulut. Perhatikan saudara-saudara bahwa Yakub tidak mengalami kekurangan atau kerugian atau kehilangan, tidak. Malah Tuhan tambahkan statusnya sebagai Israel yang bergumul dengan Allah dan manusia, dia menang. Saudara, kita bergumul. Dalam sikap inilah kita diajak untuk bagaimana tetap percaya bahwa yang paling utama adalah sikap damai. Damai itu dasarnya apa? Saya mau tanya Bapak Ibu, dasarnya apa? Damai itu dasarnya adalah kasih. Itu dia. Seorang dokter dalam satu penelitian katakan bahwa banyak penyakit yang makin merajalela, yang makin tumbuh, yang kita tidak tahu dari mana asal-usulnya. Ternyata persoalan pertama adalah ketika orang tidak merasakan kasih dalam arti kedamaian. Tidak pernah sungguh-sungguh mensyukuri kehidupan dengan berdamai dengan apa yang sesungguhnya yang dialami. Tetapi yang terjadi bahwa justru orang makin merasakan bahwa hidupnya berada dalam ketidaktenangan. Nah, hari ini mari bahwa di atas segala persoalan perdamaian yang terjadi, ya Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik di hidup kita ini, di sekitar kita. Sudahkah benar-benar ada damai itu? Sudahkah kita berdamai? Di atas segala, memang segala sesuatu yang mungkin kita rasa tidak ada damai. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajak kita. Yang pertama adalah mulai dari keluarga. Bahwa Tuhan memperteguhkan kekeluargaan Yakub bersama Laban, anak-anak, dan seluruh bendanya. Perdamaian memperteguhkan. Kita sering melihat di televisi film atau drama terkait dengan persoalan keluarga, yang bagi kita mungkin sering mendengar dulu ada, atau sekarang masih ingat ya, drama tentang apa? Keluarga cemara. Apa yang menjadi temanya di situ dalam lagunya? Temanya apa? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Begitu ya. Nah, sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita dengar, harusnya itu menjadi sesuatu yang membuat kita damai. Tidak ada yang lain yang harus kita perjuangkan, hanya ya bagaimana kita berjalan sebagaimana Yakub dalam kebenaran Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam maksud Tuhan. Dan itu dia tidak pernah keluar daripada hidup mempertahankan keutuhan keluarganya. Nah, karena itu di saat seperti sekarang ini, pada akhirnya dulu
sebelum peristiwa pandemi COVID-19 sangat jarang kita bisa duduk berdamai dengan keluarga ya. Masing-masing dengan kesibukannya, bangun pagi papa tidak lihat anak, anak tidak lihat papa, ibu juga bekerja, meja makan yang seharusnya menjadi tempat di mana saling menyatakan sikap hidup yang benar menjadi tidak punya makna. Tapi COVID-19 justru mempertemukan kembali. Ya, mau tidak mau memaksa kita untuk berkumpul. Inilah yang harus kita lihat. Mari lihat. Ini makna daripada, ya bukan karena COVID-19-nya yang berjasa, bukan. Tapi ada maksud Tuhan supaya dirikanlah tugu peringatan di rumah tanggamu, untuk di dalam itu ada damai. Ada sesuatu yang membuat kita boleh bersuka cita karena kita ada bersama dalam ya kumpulan keluarga yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Nah, akhirnya saudara-saudara, percayalah bahwa kalau karena perdamaian itu membawa Yakub menjadi cikal bakal dari Netzer, orang-orang Nasrani, orang-orang yang merupakan tunggul Isai, umat Allah yang pada akhirnya juga hadir pada Yesus Kristus Tuhan. Kita diajak hari ini, kalau benar-benar kita ada dalam damai, jangan pernah mengatakan nanti atau belum waktunya, tapi saatnya harus tetap diupayakan perdamaian itu. Ya, saat yang benar-benar Tuhan mau supaya terjadi, karena Yesus Kristus Tuhan sudah berdamai dengan kita lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita mau menyia-nyiakan? Ya, betul bahwa kita tidak perlu membuat tugu lagi karena Yesus Kristus menjadi peringatan yang paling utama bagi kita. Tapi ketika rumah tangga kita mau dinyatakan kehadiran Kristus, nyatakan itu lewat hati. Tugu peringatan itu adalah hatimu yang mau berdamai dengan saudaramu, dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Jangan keraskan hatimu. Teruslah nyatakan bahwa hidup kita akan benar-benar merasakan berkat kalau ada damai yang boleh terjadi. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk. Mari kekasih Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pendamaian yang Engkau boleh nyatakan. Dan kami tahu bahwa semua itu berlandaskan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang selalu mengalir, yang senantiasa tetap memberikan kami pengharapan tentang hidup. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau juga boleh anugerahkan bagi hidup kami, sehingga kami tetap boleh ada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan di tengah keluarga di mana Engkau menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami lalui, sekalipun dengan berbagai ancaman yang mengintip senantiasa setiap saat, adanya virus corona yang begitu membuat manusia menjadi tidak tenang. Tapi kami tahu bahwa ketika kami bersyukur, ada pemeliharaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami. Dan untuk itu ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan taat, terutama bagaimana kami tetap mengelola hidup yang baik dan benar, hidup yang sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam suatu aturan yang berkaitan dengan menjaga kesehatan tubuh, supaya kami tidak hanya sebatas beriman dengan tanpa perbuatan, tetapi kami melakukan semua karena kami beriman kepada Yesus yang menjaga memelihara hidup ini dengan perlengkapan yang Tuhan boleh siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan sudah menyatakan pertolongan-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan bersama di tengah keluarga maupun masyarakat. Walaupun ada hal-hal di mana kami mengalami mungkin persoalan terkait dengan masalah ekonomi atau juga pergaulan yang sudah membuat kami terbatas, bahkan mungkin kami merasakan susah untuk dapat memperoleh berkat-berkat jasmani, tetapi kami tahu bahwa kami tidak boleh memberontak semata-mata, tapi kami harus berdamai dalam arti bukan mau menerima begitu saja kenyataan. Kalau kami berdamai, maknanya mempersiapkan diri untuk mempersilakan Tuhan melakukan kehendak-Nya yang sungguh-sungguh boleh membuat kami merasa aman, nyaman dan tentram, bahkan yang terpelihara betul. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga hidup kami benar-benar dapat berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati akan kehidupan anak-anak kami,
Terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau beri di tengah mereka menjalankan kehidupan keseharian, bahkan studi mereka di tengah-tengah lingkup rumah tangga masing-masing secara online. Mereka sudah melewati ujian untuk ulangan kenaikan kelas, atau mungkin yang sedang dan akan melaksanakannya. Beri kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripada Tuhan, agar mereka tetap menjadi bagian daripada rencana Tuhan masa depan yang mereka sudah benar-benar akan jalani bersama dan di dalam Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami semua, juga bersama dengan anak-anak muda kami. Mari Tuhan tetap tolong mereka dengan semua hidup yang mereka jalani, agar mereka sungguh-sungguh dalam pergaulan yang benar, dalam tingkah laku yang sungguh-sungguh baik, dan dalam hikmat pengertian yang menuju kepada kehendak Tuhan yang menyelamatkan hidup anak-anak muda kami dari cengkeraman kuasa dosa. Tuhan tolong berkati orang tua kami di usia yang lanjut, senantiasa mereka tetap ada di dalam kehendak-Mu ya Tuhan, dalam memberikan mereka setiap saat dan waktu adalah waktu yang terindah untuk mereka boleh menikmatinya. Berkati akan kehidupan bangsa negara kami. Mari Tuhan tolong agar terus negeri ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tolong Bapak, jangan sampai persoalan yang terkait dengan COVID-19 membawa kami terpecah, atau mungkin juga runtuh karena makin tidak dapat atau sanggup menghadapi ancaman virus ini. Tapi kami dikuatkan, diteguhkan dalam persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa. Kami rindu Tuhan, Engkau sungguh nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami boleh percaya saatnya nanti segala hal yang terkait dengan virus corona ini akan lenyap, dan akan kami kembali boleh hidup dalam suasana new normal, yang dalamnya kami tetap menjaga akan hidup sebagai umat-Mu dalam tatanan yang baru. Berkati juga untuk kesiapan bagi gereja-Mu kelak, untuk boleh kembali kami dapat beribadah dalam gedung gereja. Segala hal yang menyangkut tata cara atau protokol yang terkait dengan pengamanan dan juga kesehatan, tolong Tuhan agar dapat kami lakukan dan kami buat, supaya kami dapat beribadah dengan tenang, aman dan nyaman, bahkan penuh dengan damai dari Tuhan. Tim COVID-19 yang akan dibentuk, yang senantiasa akan bekerja untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, bahkan kesehatan yang sungguh-sungguh prima. Buatlah kami benar-benar dapat berada bersama melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita pertambahan usia yang Kau berikan bagi umat-Mu, Engkau kiranya terus memberkati. Demikian juga tetap kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong Tuhan, nyatakan damai-Mu dengan memulihkan mereka. Demikian juga untuk setiap mereka yang karena virus corona harus mengalami penderitaan dalam perawatan di rumah sakit atau dalam isolasi pribadi di rumah tangga masing-masing, dimanapun. Tuhan tolong supaya mereka boleh mengalami pembebasan dan kelepasan dan pemulihan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali dengan baik dan boleh berkumpul dalam kehidupan rumah tangga dalam cinta kasih Tuhan. Mereka yang Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas, terus kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk mereka yang berada di garis terdepan melaksanakan tanggung jawab dalam rangka merawat, mengobati, memberikan perhatian, bahkan sungguh-sungguh Tuhan, mereka boleh mengalami betul bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi mereka maupun keluarga mereka. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mendengar setiap permohonan kami yang senantiasa kami naikkan kepadamu. Ini doa kami, ini pinta kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sini, kuduskanlah nama-Mu, adalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layak-layak menjadi berkat dalam pelayanan dan bisa sia-sia di gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Jimmy Hakairot, Organis Kantoria Tim Multimedia. Pemberian persembahan diberitahukan kepada jemaat untuk pemberian persembahan dapat diberikan melalui koordinator sektor masing-masing atau datang langsung ke kantor gereja GPIB Getsemani pada hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu jam 9.00 sampai 12.30 WIB. Himbauan kepada jemaat. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta menghimbau kepada jemaat agar tetap beribadah di rumah masing-masing, jaga kesehatan, dan tetap memakai masker dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Masukilah kehidupanmu sehari-hari dengan penuh damai, sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari kita kidungkan Kitab Bakti 345, bait 1 dan bait yang kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.